Nah, seiring perkembangan zaman, itu mereka bercampur dari gaya-gaya ini. Ada yang satunya rebah, kok satunya berdiri. Nah, itu sudah suatu inovasi sebenarnya. Sah, semua sah. Jadi cara pembuatan bonsai itu sebenarnya hanya selera kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih pada rekan-rekan semua, khususnya Pokja Waiharong dan PPBI Pesawaran. Suatu kehormatan. Saya sebenarnya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, diundang di sini. Di sini jadi hanya menambahkan sedikit tadi apa yang disampaikan Pak Alek tentang PPBI. Apa sebenarnya syarat utama masuk PPBI? Jadi di PPBI itu tidak ada kewajiban apapun selain hanya satu, membuat KTA, kartu tanda anggota. Dengan biaya berapa, itu kita store ke pusat 75.000. Kalaupun seandainya Pokja-Pokja tertentu narik 100, mungkin itu buat kas, kebijakan Pokja masing-masing. Jadi pertama, apa saja sih yang dinilai kok dalam PPBI itu ada bendera merah, bendera hijau gitu. Itu secara garis besar yang dinilai sekarang ketika teman-teman itu masuk ke dalam event atau perlombaan, itu kelas kalau dulu regional sekarang namanya Pratama, Madya, Utama, Bintang itu mereka punya 4 poin. Kalau dulu sebelum tahun 2003 itu punya 6 poin. Jadi 6 poin yang dulu itu akar dinilai sendiri. Batang alur gerak dinilai sendiri. Cabang dimensi dinilai sendiri. Setelah perubahan-perubahan itu, regulasi itu dibuat lagi, penyempurnaan, baru kita ringkas menjadi 4. Apa saja? Yang pertama, penampilan. Ini nanti terbagi dari beberapa sub. Nah, nanti kita agak perkecil lagi. Ini ketika dia masuk dari Pratama sampai kelas Bintang. Itu sebenarnya penilaiannya sama, hanya nanti syarat-syarat ketika dia naik kelas baru berbeda. Dari penampilan itu ada 3 sub lagi, ini sekilas-sekilas saja. Yang pertama, keseimbangan visual atau keseimbangan optik, nanti saya jelaskan. Yang kedua, realita alam. Baru yang terakhir di penampilan itu ada penjiwaan. Yang kedua, nah ini kalau teman-teman mau ikutnya baru di kelas prospek, sebenarnya hanya ini dulu yang dinilai, yaitu gerak dasar. Itu yang pertama, gaya. Gaya itu pohon membawa gaya masing-masing. Kalau dia buat gaya miring, gaya lurus, gaya lurus. Jadi bonggol sesuai tajuk itu seperti di gaya. Sub yang kedua ini karakteristik atau watak. Apa itu? Tiap pohon ketika dia mengalami masa tua, dia punya karakter masing-masing. Kalau asam itu sudah sampai ngeriput-ngeriput. Nah, itu nanti memang ada bagiannya lagi. Itu ada uro, sari, itu ada jin di sini. Nanti juga kita jelaskan. Yang ketiga dari gerak dasar ini apa? Alur gerak. Tiap-tiap pohon yang dimulai alur geraknya mulai dari akar, cabang, dahan atau ranting hingga ke mahkota. Nah, di sini ketika kita sudah memahami 3 hal ini mudah-mudahan kita buatnya benar, ya minimal bendera merah. Kalau Besten itu bonus. Minimal bendera hijau sudah baik. Minimal itu. Nah, yang berikutnya sebenarnya untuk bahasan yang selanjutnya. Itu nanti karena kita sebenarnya mau bahas ini dulu. Di sini ada ketiga penilaian itu keserasian. Subnya apa saja? Yang pertama Yang kedua apa? Reposisi atau tata letak.
tata letak di dalam pot. Nanti karena dia akan membentuk suatu ruang, suatu dimensi, suatu komposisi. Nah itu nanti kita jelaskan lagi, karena ini juga terlalu panjang. Yang terakhir, keempat, baru kematangan. Nah, kematangan ini dimulai dari adanya urutan dahan, ranting, dan sub ranting. Kenapa tidak disebutnya sampai dari cabang, anak cabang, ranting, cucu ranting, cicit ranting, dan itu sudah masuknya ke sub ranting, dia hingga ke daun. Nah di situ, ini nanti masih ada subnya lagi. Ini agak jelimet kalau dijelasin semua. Mungkin jelasnya sekilas-sekilas, tapi kita fokusnya yang dasar ini. Seperti pot. Nah, untuk keseimbangan visual atau optik itu tentang bentuk pot dan pohon. Kalau di keserasian, ini tata letak adalah tebal tipis pot. Kalau di sini bentuk potnya, di sini tebal tipisnya. Jadi sudah beda dia letaknya. Nah, ini mungkin karena terlampau banyak, kita bahasnya juga satu persatu. Yang pertama dari gerak dasar itu dari gaya. Ada berapa gaya yang kita kenal dalam perbonsaian? Yang pertama, setiap orang buat bonsai itu tidak akan lepas dari 5 gaya. Yang pertama tegak lurus. Yang kedua, tegak tidak lurus. Tegak tidak lurus itu boleh seperti ini, boleh dia agak melengkung, terserah, itu namanya tegak tidak lurus atau informal. Yang ketiga miring atau selanting. Yang keempat itu rebah, gaya-gaya rebah. Yang terakhir baru terjun. Nah inilah dasar dari 5 gaya. Semuanya tidak lepas dari ini. Ini yang dinamakan gaya dogmatis, natural dogmatis. Kita ngikuti aturan ini, kita nggak bisa lepas. Nah, seiring perkembangan zaman, itu mereka bercampur dari gaya-gaya ini. Ada yang satunya rebah, kok satunya berdiri. Nah, itu sudah suatu inovasi sebenarnya. Sah, semua sah. Jadi cara pembuatan bonsai itu sebenarnya hanya selera kita. Yang penting buatnya pas. Seperti itu. Nih, kalau pohonnya formal, yang buatnya tetap gaya formal. Jangan dipaksakan ke gaya-gaya yang lain, karena pohon itu formal. Akhirnya nanti kelihatannya ndak enak. Kenapa bisa ndak enak? Nah, dalam bonsai ini kita harus megang 2 acuan. Yang pertama botani, yang kedua estetika. Apa itu botani? Gampangnya kita ngomong, logisnya pohon itu tumbuh. Berarti dari pinggang pohon ke bawah itu mengikuti gravitasi bumi, dia tumbuh akarnya ke bawah. Dan yang ke atas mengikuti matahari. Nah itu botaninya seperti itu. Itu ketika kita buat bercampur dengan seni. Nah seni itulah yang dinamakan estetika. Apa itu estetika? Pelajaran tentang keindahan. Kenapa sih kok udah dibuat kok nggak enak? Kan kayak gitu. Karena di sini juga ada harmonisasi. Gerakan-gerakan yang tidak harmonis dengan satu dengan yang lain, itu yang bikin janggal, akhirnya tidak enak lihat di mata. Harmonisasi, apa arti harfiah harmonisasi itu sendiri? Gerakan yang selaras. Ya contoh kecil. Kita ingat zaman SD kalau gambar pemandangan Pak, ada pohon. Ada ke kanan, ke kiri, terus mengecil sampai ke atas. Nah, kenapa kok gerakannya masih luas kita gambar? Karena harmoni gerakannya. Coba satu saja dipelintir seperti ini, kelihatannya janggal nggak? Berarti dia yang tidak harmoni dengan yang lain.
Itulah yang dinamakan tidak selaras dengan yang lain. Ketika pohon itu tumbang ke sungai, jatuh, padahal pohonnya seperti ini, kita miringkan. Dalam satu titik yang sama, semuanya akan tumbuh ke atas. Itulah hukum botani itu tadi. Jadi dia tumbuhnya tetap naik ke atas. Jadi semua bonsai jadi minimal bendera merah sampai kelas bintang itu, di terakhir finishing dia pasti sudah naik ke atas, bukan ke samping lagi. Karena sudah mengikuti arah matahari. Itu seperti itu. Ini sampai di gaya ini, paham lah ya, sama-sama belajar ini. Ya. Yang kedua, karakteristik atau watak. Nah, ini ada yang bentukan tangan kita sendiri bantuannya, ada yang memang dari alam. Contoh kecil, kalau dari kecil yang sudah punya karakteristik itu boksus. Karakter tuanya batangnya memang sudah punya. Asam mungkin, santigi ya seperti itu. Beda dengan anting putri yang masih kecil. Serut masih hijau, belum memutih dia, belum retak-retak. Nah, karakteristik ini dicirikan itu pertama dari sari. Sari itu apa? Ya kambium itu. Kambium yang orang bilang itu belimbing. Sebenarnya ya sebutannya itu banir kalau dalam bahasa pertanian. Banir itu ada 3. Yang pertama banir kembang, itu seperti kuku macan bentuk akarnya. Ada banir kuncup, dia seperti ini bentuknya. Dan banir papan, itu biasa di pohon-pohon randu besar, dia seperti ini bentuknya. Itu ada 3. Dia narik-narik dari kambium itu sampai dia agak melipat-lipat atau garis itu seperti urat. Itu di kulit kambium yang sudah tampak tua itu dinamakan sari. Uro itu apa? Hollowing atau pelubangan. Jadi teman-teman kalau sekiranya di sini ada dahan, nggak butuh kadang dipahat atau digegep, dia berlubang, itu bentuk lubangnya juga harus sembuh, minimal seperti pusar manusia itu. Nah, ketika sudah sembuh itu, sembuh sempurna itu, itulah yang dinamakan uro. Nah, yang ketiga ini jin atau pahatan, itu sifatnya tidak wajib, hanya pohon-pohon tertentu yang menggunakan jin. Jadi seperti santigi, keringan, ada sinensis, ada arabica dan lain-lain, itu sah-sah saja semua. Yang penting buat jinnya itu seperti yang alam buat. Kalau kayu patah, dia seperti itu. Berarti tidak ada di alam itu bekas gerajian, kecuali di sinso orang itu. Berarti memang seperti itu. Kok enggak luas amat? Ya memang seperti itu, dimakan rayap boleh. Jadi bentukan-bentukan itu tidak lepas dari realita alam. Nah, ketika karakteristik ini sebuah pohon dia tampil, gerak dasar itu, ya berarti sudah harus sembuh uronya di batangnya itu. Kalau dia jinnya sudah tampak lama dan alami. Dan kambiumnya sudah menutup jalan. Sarinya yaitu memang sudah bawaan, kalau sudah pohon itu punya karakter, yakin saja pohon ini sudah punya karakter kok, punya watak, dia tampil, berarti tampak tuanya dia sudah ada. Meskipun tampak tua yang pertama itu juga ada banyak kriterianya, bukan hanya ini. Warna pun mempengaruhi, warnanya memutih dia dari ujung dari akar sampai ujung nanti itu semuanya sama, memutih dia. Itu warna. Yang ketiga, ini alur gerak. Alur gerak dimulai dari akar hingga mahkota, itu dengan pengecilan yang baik, sekalipun itu berbatang lebih dari 1. Terserah seperti apa. Dia hingga ke atas, itu kalau orang bilang itu langsam. Ngepen kalau orang Jawa bilang. Jadi kalau punya pohon yang masih utuh kok ini besarnya sama, itu kan namanya silindris, karena besarannya sama. Umumnya diperenggel, dipotong.
Bagaimana buat pengecilannya? Ya dia diteruskan untuk masih buat badan dengan besaran minimal 2/3 dari batang sebelumnya. Boleh ke samping, boleh ke atas, dia sampai ke seperti ini. Masih dipotong lagi sampai ke 3 hingga dia mengecil. Nah, upayakan untuk membuat terusan ini, itu letaknya jangan di belakang. Boleh samping, kanan, kiri, atau depan. Dari potong, boleh kanan, boleh kiri, atau boleh depan. Kalau untuk terusan, buat badan. Minimal dia 3 kali potong, dia sudah punya pengecilan yang baik. Syukur-syukur dari alam, nemu pengecilannya sudah alami. Seperti rebung atau anakan bambu. Yaitu bersyukur, hoki namanya. Begitu sama, seandainya pohon-pohon raf. Pohon-pohon raf, dia bercabang lebih dari 1. Itu sebenarnya PR-nya juga agak lebih berat. Karena apa? Setiap lini ini harus punya pengecilan semua. Itu beratnya memang di situ. Kalau bahasa kerennya mungkin ini namanya simpodial. Kalau ini monodial. Orang bilangnya raf. Raf itu pun banyak. Ada raf karena akarnya dari terkait, dia tumbuh satu itu banyak, yaitu connecting root. Itu banyak yang namanya raf. Beda dengan grouping. Grouping itu banyak pohon yang kita kumpulkan jadi satu. Satu bonggol tumbuh banyak, itu tetap namanya raf. Kira-kira seperti itu. Ini pembahasan yang lain kayaknya nanti lebih berat karena fokusnya kita di gerak dasar. Jadi 3 poin ini dari gaya, karakteristik, alur gerak. Alur gerak ini mulai dari akar sampai mahkota. Begitu juga berlaku dari cabang yang lebih dari 1 pengecilannya. Dan ini yang mahkotanya masing-masing.